Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, alhamdulillah atas nikmat Allah dan karunia-Nya kita saat ini telah memasuki hari kelima puasa Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada keluarga beliau, sahabat, dan semoga kita istiqomah selalu dalam menjalankan semua risalah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad dan juga menghidupkan sunnah-sunnah beliau. Jamaah rahimakumullah, pada pagi hari ini dan 3 hari ke depan kita akan mengkaji mendalam terkait dengan bagaimana pentingnya toharoh atau bersuci. Di dalam Islam, bersuci itu adalah salah satu fondasi utama di dalam beribadah. Jadi bersuci itu tidak hanya menjadi salah satu syarat sah sholat, tapi juga simbol kesucian jiwa dan ketaatan hamba kepada Allah dalam segala kondisi. Allah berfirman di dalam Al-Quran, qala Allahu ta'ala, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ayat ini menegaskan bahwa Allah sangat mencintai hambanya yang selalu bertaubat, tazkiyatun nafas, dan juga selalu mensucikan dirinya. Jadi ayat ini menegaskan bahwa bersuci itu tidak hanya menjadi ritual ibadah, tetapi juga menjadi ahabbul amal, amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam hadis Nabi disebutkan at-tahuru satrul iman, bahwa kesucian itu adalah salah satu kesempurnaan iman kita. Biasanya kita tahunya an-nadhafatu minal iman, tapi yang betul bukan an-nadhafatu ibu-ibu, bapak-bapak, tapi at-tahuru satrul iman. Imam An-Nawawi menjelaskan mengenai hadis ini bahwa kesucian itu menjadi salah satu petunjuk bahwa adanya kesempurnaan ilman di dalam hamba dan juga kunci sahnya ibadah. Nah, pada pagi hari ini dan beberapa hari ke depan, insya Allah pembahasan kita tidak hanya mengenai toharoh dalam pendahuluan definisi saja, tapi juga bagaimana bersuci bagi orang sakit, ya, kemudian dalam keadaan mendesak bagi mu'alaf, bagi disabilitas dan lain sebagainya. Bapak Ibu rahimakumullah, Allah berfirman di dalam surat Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biruusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Jadi ketika kita akan melaksanakan ibadah sholat dan sejenisnya, sholat, tawaf, maka diperintahkan untuk berwudu. Ya, jadi ayat ini menjelaskan terkait dengan tata cara berwudu. Ini menjadi sebuah kewajiban. La sholata liman lam yatawaddo. Tidak sah sholat seseorang jika dia tidak berwudu. Namun di balik perintah ini ada beberapa keringanan yang diberikan Allah kepada yang sakit atau dalam kondisi-kondisi mendesak. Dalam kondisi sakit atau dalam kondisi mendesak, kita menggunakan prinsip kemudahan. Fattakullah
bertakwalah kepada Allah semampu kita, sesuai dengan kondisi kita. Maka Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni menyebutkan bahwa ketika kita dalam keadaan sakit dan ketika kita menggunakan air untuk berwudu dan kita takut sakitnya tambah mengalami keparahan, maka di sini diperbolehkan untuk bertayamum. Tayamum sebagai pengganti wudhu, dan ini termasuk salah satu menjaga tujuan syariat, yaitu hifdzun nafas, menjaga jiwa kita. Namun Imam Asy-Syafi'i menjelaskan bahwa jika masih mampu melaksanakan wudhu, maka yang tidak boleh terkena air wudhu itu boleh hanya dibasuh, diusap, maksud saya diusap. Nah, dan tayamum untuk sisanya. Dari dua pendapat ini dalam pandangan Muhammadiyah, maka Muhammadiyah berpendapat bahwa cukup bertayamum, tidak apa-apa, karena memang tayamum itu sebagai pengganti wudhu. Nah, kemudian dalam keadaan sakit terkadang kita juga menggunakan, ya semoga tidak seperti ini ya Bapak Ibu, menggunakan alat-alat medis seperti infus, ya, perban, gips dan yang lainnya. Maka Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwa sesungguhnya dalam Islam syariat dibangun atas prinsip kemudahan, sehingga ketika ada penghalang medis kita melaksanakan sesuai dengan kemampuan tanpa kita menggugurkan ibadah wajibnya. Misalnya ketika ada pasien atau saudara kita atau yang lain menggunakan gips atau perban, maka kita bisa merujuk kepada pendapat Imam Ali radhiyallahu anhu, menantu Rasulullah. Imam Ali dalam salah satu riwayatnya menyebutkan in kasarat ihda zandaya. Jadi beliau pernah tangannya dari sini sampai ke sini itu patah, in kasarat. Fasaltu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya mau wudu, mau sholat, ini gimana?" Fa amaroni an amsah alal jabaili. Rawahu Ibnu Majah. Kemudian Rasulullah, "Ya sudah, ya Ali, cukup kamu usap perbanmu tadi." Ya. Nah, selama apa saya mengusap perban? Ya, ulama di sini kemudian memberikan batas mengusapnya sampai sembuh atau sampai dikatakan boleh untuk dilepas oleh dokter dan sejenisnya. Nah, karena memang mereka dalam kondisi sohibul udri, sebagaimana kalau pasien itu menggunakan kateter, ya ibu-ibu, bapak-bapak, maka dia dalam keadaan selalu berhadas. Bagaimana cara bersucinya ketika akan sholat? Yang pertama, sudah masuk waktu sholat, ya, sudah waktu masuk sholat, kemudian salatnya tetap sah walaupun ketika sholat selalu mengeluarkan kencing, mohon maaf ya, atau berhadas, seperti kalau perempuan yang istihadah. Nah, bagaimana tata caranya? Yang pertama adalah kita bersihkan dulu Bapak Ibu badannya, pakaiannya, dan tempat untuk sholat dari najis. Ya, jadi ada toharatul najasah dan toharatul hadas, mensucikan dari alat zat najisnya dan juga mensucikan dalam keadaan dia berhadas. Itu dua hal yang berbeda. Kalau najis itu sesuatu yang kita bisa kelihatan. Kalau hadas ya, hadas itu keadaan kita tidak suci. Nah, setelah itu baru kita buka. Biasanya ada tenaga medis yang membantu ya. Kita buka pengunci urin bagnya itu.
dan dikosongkan terlebih dahulu. Kemudian dicatat jumlah urin yang sudah dikeluarkan tertampung di situ itu berapa. Setelah itu dibersihkan dan dikeringkan ujung selang urin bagnya itu, ditutup kembali dan dilaksanakan toharoh atau bersuci sesuai dengan kemampuan pasien. Ya, jadi tetap harus bersuci ya Bapak Ibu. Sebagaimana hadis yang tadi saya sampaikan, la sholata liman lam yatawaddo. Tidak sah sholatnya jika tidak berwudu. Maka kalau itu mengalami kesulitan, toharohnya tadi bisa dengan tayamum, tapi sebelum tayamum juga melaksanakan prosedur yang tadi sudah saya sampaikan. Jamaah rahimakumullah, bagaimana kemudian ketika kita dalam tempat atau keadaan terbatas, misalnya di dalam pesawat ya, di dalam kereta api, atau ketika tawaf. Mungkin Bapak Ibu yang sudah pernah umroh dan haji, kita melihat banyak sekali jamaah haji melaksanakan tawaf yang kadang berdesak-desakan, dan kemudian di tengah-tengah tawaf kita batal. Nah, ini termasuk keadaan mendesak. Bagaimana toharohnya? Kami itu dulu waktu kami mendapat amanah ya bertugas haji itu, banyak jamaah bertanya, terutama yang gampang kentut ya Bapak Ibu ya, itu tiba-tiba di tengah tawaf batal. Nah, di sini kita menggunakan kaidah fikih al-masyaqqah tajlibut taisiri, bahwa kesulitan-kesulitan kita dalam menjalankan syariat maka membolehkan kita untuk melaksanakan kemudahan-kemudahan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga ketika dalam keadaan demikian, misalnya kalau di pesawat atau tawaf ya, kalau di kereta api itu kan sudah diberikan tempat untuk wudhu ya, di kamar mandi sekarang sudah ada tempat wudhunya, walaupun memang kecil ya. Tapi kalau di pesawat ya, misalnya mau haji umroh atau perjalanan jauh, misalnya haji umroh mau mandi wajib, kan nggak mungkin semua jamaah antri di kamar mandi ya, pesawatnya bisa tidak seimbang gitu ya Bu, Bapak. Maka di sini kita ada beberapa pendapat. Jika mengikuti pendapat Imam Syafi'i, maka Imam Syafi'i menyebutkan laksanakan toharoh wudhu berdasarkan rukun wajibnya. Rukunnya apa? Niat, kemudian membasuh wajah sebagaimana di surat Al-Maidah tadi ya, faghsilu wujuhakum ya, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, wajah dan tangan sampai ke siku, kemudian mengusap mengusap kepala, sebagian kepala, dan juga membasuh kedua kaki sampai ke mata kaki, dan tertib. Itu Imam Syafi'i ya. Jadi kalau biasanya jamaah haji itu kan suka bawa ini ya Bapak Ibu ya, semprotan itu ya, atau jamaah umroh itu kalau tidak memungkinkan karena saking banyaknya jamaah di situ untuk melaksanakan tawaf, maka dia boleh dengan menyemprotkan tadi di anggota wudhu yang merupakan rukunnya. Ini dalam pendapat Imam Syafi'i. Nah, imam lain nanti berbeda pendapat. Ada yang menyebutkan wajib melaksanakan wudhu ulang, mencari tempat untuk berwudhu. Tapi pendapat lain juga, jika tidak memungkinkan maka tayamum, fatayammamu sha'idan thayyiban, maka bertayamumlah dengan debu yang bersih. Nah, pertanyaannya, emang di pesawat ada debu Ustazah? Ada. Jadi debu itu tidak mesti harus sesuatu yang terlihat ya. Di setiap tempat itu selalu ada partikel yang menunjukkan bahwa dia ada debu yang suci. Bapak Ibu rahimakumullah, bagaimana kemudian jika di tempat yang berdesak-desakan kemudian
kita tidak mungkin untuk bisa menjaga diri kita dari persentuhan kulit dengan lawan jenis. Ya, misalnya ya tadi yang saya sebutkan, di dalam bis yang banyak penumpang atau ketika tawaf banyak jamaah kemudian terjadi persentuhan kulit, ya memang di sini ada beberapa pendapat ulama. Pendapat ulama ini berbeda menghukumi persentuhan kulit ketika kita sudah bersuci. Kenapa berbeda? Karena di dalam surat Al-Maidah ulama berbeda pendapat memahami kalimat atau firman Allah, aula mastumun nisa, dan jika kamu bersentuhan dengan perempuan. Dalam pendapat Imam Ali dan Ibnu Abbas menyebutkan bahwa aula mastumun nisa itu kan kalau dalam terjemahan maknanya kalau kamu menyentuh perempuan. Tapi dalam pendapat Ali, Imam Ali dan Ibnu Abbas, bersentuhan di sini adalah, mohon maaf, jima. Jadi kalau seandainya jima baru batal, ya. Namun pendapat yang kedua, nah pendapat Imam Ali dan juga Ibnu Abbas ini nanti diikuti oleh Imam Abu Hanifah yang menyebutkan kalau senggolan gitu ya, tidak sengaja gitu, maka itu tidak batal. Tapi pendapat kedua menyebutkan bahwa itu batal, membatalkan wudhu. Nah ini nanti kemudian diikuti oleh madhab Syafi'iyah termasuk juga madhab Hanabilah. Nah bagaimana posisi dalam pandangan Muhammadiyah? Dalam pandangan Muhammadiyah menyebutkan bahwa persentuhan laki-laki atau perempuan tidak membatalkan wudhu, atau lebih condong kepada pendapat Imam Ali dan Ibnu Abbas dengan menguatkan dari hadis Aisyah. Dalam salah satu hadisnya, faqattu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailata minal firos. Nah, jadi pada suatu malam Aisyah itu pernah kehilangan Rasulullah ketika di atas tidurnya ya. Nah, jadi di mana nih Rasulullah? Di laba gitu ya, di sampingnya nggak ada. Faltamastuhu fawaqa'at yadi ala batni qadamaihi wa huwa fil masjidi wa huma mansubatan. Ketika tangannya meraba begini ya, ternyata tangan Aisyah itu menyentuh telapak kaki Rasulullah yang sedang sholat dan beliau sedang sujud. Nah, jadi tangan Aisyah menyentuh Rasulullah ya ketika beliau sedang sujud sholat. Nah dari hadis ini maka menguatkan bahwa ketika kemudian wudhu dan bersentuhan dengan lawan jenis ya, termasuk juga dengan suami kita atau pasangan kita, maka itu tidak batal ketika mengikuti pendapat Imam Ali, Aisyah dan juga Ibnu Abbas. Bapak Ibu rahimakumullah, dari berbagai ulasan yang tadi sudah saya bahas dan pendapat berbagai ulama, kita memahami bahwa syariat Allah ketika diturunkan kepada hambanya, di situ memang mengharuskan kewajiban untuk dilaksanakan, tetapi juga melihat secara realistis dan manusiawi ketika ada kondisi-kondisi tertentu, maka boleh kemudian kita mendapatkan kemudahan. Yang jelas ibadahnya tidak hilang ketika ada keterbatasan fisik. Termasuk juga misalnya kalau kita punya penyakit anyang-anyangan gitu ya Bu ya, sudah sepuh atau ya yang masih muda aja kadang kena penyakit ayang-ayangan, batuk sedikit tiba-tiba keluar air kencingnya itu ya Ibu. Nah kalau itu dalam keadaan yang sangat parah ya Bapak Ibu, maka itu dihukumi seperti istihadah. Jadi tetap kita berwudu, bersuci. Nah kemudian kalau di tengah-tengah sholat
Nah, kita kalau perempuan ya Bapak Ibu menggunakan pembalut ya, kalau di tengah-tengah sholat ya, dan itu sangat sulit untuk dihindari, maka itu ma'fu anhu. Walaupun memang mustahab ya, lebih dicintai oleh ulama, lebih diutamakan untuk berwudu lagi. Tapi kalau memang sudah sangat parah kan, walaupun kita berwudu berkali-kali ya akan keluar berkali-kali. Nah, ini maka syariat memberikan kemudahan atas keterbatasan fisik. Di sini kita bisa melihat bahwa Allah itu tidak menilai usaha, dan Allah itu tidak hanya menilai usaha kita, tetapi juga niat kita. Maka kalau kita sudah berniat ingin mendekatkan diri kepada Allah, fattakullah fauqa mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kita dan sesuai dengan keterbatasan yang kita miliki. Taharah juga mengajarkan bahwa hubungan dengan Allah harus terjaga dalam kondisi apapun, baik sehat maupun sakit. Oleh sebab itu, jamaah rahimakumullah, mari kita jadikan bersuci itu bukan hanya rutinitas semata, bukan hanya ritual ibadah semata, tetapi merupakan kesadaran spiritual bahwa setiap kali kita bersuci, kita sedang mempersiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada salah satu sahabat itu tidak pernah hilang wudunya. Ya, jadi kalau wudu batal wudu lagi. Dari mulai bangun sampai akan tidur kembali, beliau selalu menjaga wudunya. Dan Rasulullah SAW juga bersabda di dalam salah satu hadis bahwa nanti kita akan dibangkitkan dalam keadaan wajah yang terang benderang disebabkan oleh asar wudu, bekas-bekas wudu kita. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang selalu menjaga kesucian lahiriah maupun batiniah dalam setiap keadaan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiris sabirin wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.